Kita tidak bisa mengontrol segalanya. Terkadang kita perlu waktu untuk beristirahat dan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Jadi pandemi itu tidak terus negara lain. Dengan lebih dari 47.000 kasus, Indonesia berada di atas Brasil, Spanyol, bahkan India. Sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kota Makassar untuk penerapan PSBB di Kota Makassar. Pandemi COVID-19 memang bereaksi, semua sangat khawatir kenapa Kita selalu merenungkan pikiran negatif tentang bagaimana segala sesuatunya tidak akan menjadi lebih baik. Sangat penting bagi kita untuk berpikir positif selama pandemi ini. Karena Anda tidak sendirian, dan ada banyak orang yang dapat merasakan apa yang Anda alami saat ini dibandingkan pada waktu lainnya. Salam kenal ya, nama aku Yovani Asyifa Jami, biasa dipanggil Yova. Aku dulu pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan diagnosa akhirku adalah unspecified bipolar disorder atau tipe bipolar yang tidak terspesifikasi masuk ke tipe 1 atau tipe 2. Apa sih yang bisa bikin aku jadi seorang bipolar? Jawabannya simpel dan sederhana. Karena aku terlalu memendam banyak hal sendirian. Dari SD, aku sudah menjadi korban perceraian orang tua. SMP dibully, lalu hal-hal lainnya yang cukup berat bagiku. Hal-hal yang aku lalui ini bisa dibilang berat, namun saat itu aku tidak dapat menyalurkan rasa sedih, marah, dan kecewaku. Aku hanya memendam semuanya sendirian. Ibarat balon yang ditiup terus-menerus, balon adalah aku dan angin adalah masalah-masalahku. Akhirnya balon atau diriku ini tidak kuat menahan semuanya dan akhirnya meledak di satu waktu. Makanya, jangan pernah membiasakan untuk memendam semuanya sendirian. Coba luapkan emosi, misalkan dengan curhat ke orang terdekat. Kalau memang tidak memungkinkan untuk cerita, coba luapkan lewat menulis buku harian atau dengan bercerita di depan cermin sambil menyetel lagu favoritmu. Nah, sekarang aku mau jelasin nih, gimana sih caranya aku bisa survive dan melewati masa kelam yang pernah aku lalui dulu. Cara pertama adalah dengan mencintai diri sendiri.
Mencintai diri sendiri itu dimulai dari menyukai diri sendiri, yang dimulai dari menghargai diri sendiri, dan dimulai lagi dari berpikir secara positif tentang diri sendiri. Nah, kalau memang rasanya sulit untuk mencari hal baik dalam kekurangan kita cukup menerima kekurangan tersebut. Cobalah mencintai diri sendiri, mencintai segala kekurangan yang ada di diri kalian. Mau bagaimanapun juga, yang ada di diri kita adalah bagian dari diri kita sendiri yang harus kita terima bagaimanapun kondisinya. Selain menerima dan mencintai diri sendiri, kita juga harus berusaha berada di lingkungan yang baik yang bisa memahami dan menerima kita. Percuma saja kita sudah berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, namun lingkungan tidak menyupport atau mendukung kita. Cobalah perlahan untuk menjauhi circle toksik dan belajar untuk membenahi diri sendiri meskipun harus sendirian juga. Nah, cara selanjutnya adalah dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Lakukanlah hal-hal yang produktif dan kamu senangi. Misal, kamu hobi olahraga, maka rutinlah berolahraga. Atau kamu suka melukis, maka rajin-rajinlah membuat karya. Yang terakhir, jika kamu sudah merasa tidak kuat dan merasa butuh pergi ke ahli, maka jangan pernah ragu. Temuilah psikolog atau psikiater. Mereka adalah seorang ahli yang kemungkinan besar bisa membantumu keluar dari masalah-masalahmu. Sekian dari saya, terima kasih ya. Meskipun suatu masalah yang kita alami tampaknya tidak pernah hilang, akan selalu ada kemungkinan bahwa masalah itu akan berlalu. Selamat pagi dok. Selamat pagi, Boleh saya duduk? silahkan duduk. Perkenalkan dok, saya Muhammad Kilo Gading Lapai dok, bisa dipanggil Gading. Oke, baik Gading, salam kenal ya. Saya dengan Dr. Rinfil. Iya dok. Mana Gading, ada yang bisa saya bantu? Baik dok, jadi belakangan ini saya mulai merasa depresi dok, diakibatkan dari pandemi ini dok sendiri. Dan beberapa hari lalu dok, saya sempat melihat feed story saya yang lalu dok. Dan ketika saya melihat feed story saya yang lalu tentang liburan-liburan bersama teman-teman, kumpul-kumpul, saya merasa kayak sedih, kemudian tertekan dan sedikit stres. Kira-kira dok, saya ini masuk dalam golongan mental health atau cuma sekedar stres biasa? Karena saya rasa saya semakin hari semakin berpikir kalau misalnya saya ini khawatir sekali ada apa dengan diri saya, jadi saya tidak fokus lagi belajarnya, tidak seserius kemarin-kemarin sebelum pandemi ini dok. Begitu dok. Jadi Gading, seperti yang kita tahu, kita kan sekarang ini sementara menghadapi krisis kehidupan. Jadi bukan hanya Gading, semua orang di dunia ini, terutama negara-negara ya, lebih 200 negara yang terkena dampak dari COVID-19 ini, mengalami krisis dalam hidupnya. Jadi setiap krisis tentu akan membuat sebuah yang namanya stres. Membuat stres bagi kita umat manusia. Kita perlu untuk melakukan sebuah upaya beradaptasi dengan krisis ini. Dan kita tahu krisis sifatnya itu dalam COVID-19 ini itu sifatnya tiba-tiba. Mereka manusia yang tadinya nih selalu punya cita-cita seperti Gading ya, Ya dok. pergi jalan-jalan, pergi olahraga, pergi kuliah misalnya. Sekarang harus berpikir untuk bagaimana bisa survive, bagaimana bisa tetap sehat, tidak terkena COVID-19 ini. Nah, untuk saya dapat memahami bahwa Gading ini sudah mengalami gangguan atau hanya baru stres, ya tentu kita lihat dulu bagaimana berapa lama sudah dialami. Kalau sudah dialami lebih dari 2 minggu, terus rasa cemas, khawatir, kemudian sampai membuat Gading tidak mampu lagi untuk konsentrasi, tidak mampu lagi untuk tidur dengan baik,
tidak produktif lagi sebagai dalam hal kerja lah, mahasiswa dan sebagainya. Itu semua yang kita perlu perhatikan. Nah, tapi kalau belum ada dampak seperti itu berarti ini hanya masalah stres, dan kita perlu untuk belajar untuk bagaimana memanajemen stres, karena stres tidak mungkin tidak ada dalam kehidupan ini. Cuma bagaimana kita belajar untuk melakukan manajemen terhadap stres itu. Bagaimana sih itu gejala-gejala umumnya gangguan mental health, Dok? Baiklah, jadi kalau kita mau memahami mental, tentu kita harus lihat banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita dapatkan menjadi indikasi bahwa orang ini atau kita ini mengalami gangguan mental. Mulai dari pikiran. Kalau di pikiran kita terlalu banyak khawatir, belum terjadi, nanti begini ya, nanti bagaimana kalau begini, nanti begini, itu terus-terusan yang kita pikirkan. Nah, itu tanda nih. Kemudian kita ada penurunan konsentrasi. Kemudian suasana perasaan kita cenderung tertekan, depresi ya, seperti yang Gading bilang tadi ya, atau merasa cemas juga, perasaannya merasa pesimis, itu tanda-tanda. Selain itu dari gejala fisik juga tidak sedikit yang mengeluhkan nyeri tengkuk, mungkin mengeluhkan ulu hatinya rasa sakit ya karena asam lambung meningkat, atau keluhan nyeri perut, atau keluhan-keluhan fisik lain, misalnya nyeri tangan kesemutan, kaki jadi kram. Itu semua banyak yang mengeluhkan seperti itu. Itu adalah merupakan tanda kita atau individu ini bisa saja mengalami stres kalau memang tidak ada penyebab khusus. Begini sebenarnya Gading, jadi kalau kita stres kan biasanya jantung kita itu berpacu ya, jantung berdebar-debar, tangan rasa dingin, kemudian ada rasa takut, misalnya takut mati kan. Jadi yang kita lakukan adalah pertama buat diri Gading itu jadi nyaman. Coba bisa kita lakukan relaksasi nafas. Jadi kita taruh tangan dua, ayo Gading coba lakukan ya, dua dengan nyaman, posisi senyaman mungkin. Kemudian kita bisa lakukan tarik nafas, kita lepas secara perlahan-lahan. Itu kita lakukan terus berulang, lakukan kembali sampai kita merasa tenang. Ini adalah teknik untuk membuat kita punya irama jantung, irama nafas itu kembali reguler kembali. Nah, itu satu jalan. Kemudian jalan berikut adalah kita perlu melakukan sebuah kegiatan yang rutin tetap. Jadi kan Gading dia bilang tadi, saya lihat fit saya dulu pergi jalan-jalan, sekarang udah harus di rumah. Jadi di rumah, walaupun di rumah saja buat sebuah rutinitas. Misalnya pagi makan, kemudian setelah makan kerjain apa, misalnya olahraga dikit lah yang tidak perlu kumpul-kumpul. Kemudian siangnya kita lakukan kuliah online misalnya, setelah kuliah online lakukan pergi lagi misalnya dengan teman-teman, tapi kan bisa lewat game kan. Sekarang kan zamannya teknologi kan, jadi kita tetap terhubung dengan teman lain. Itu manajemen yang perlu tuh. Kemudian kita jangan lupa istirahat, tidur itu penting Gading. Jangan lupa tidur, usahakan teratur. Jadi itu tidur teratur itu akan membuat sistem imun kita kembali baik. Dari zaman pandemik ini yang perlu kita lakukan. Nah kemudian juga pikiran, jangan lupa ya bahwa pikiran itu kita perlu selalu jaga. Kalau kita tidak jaga pikiran kita tuh akan seperti bola salju. Jadi kita mengalami pikiran yang salah ya, saya ini akan mati nih karena corona. Kemudian dia berkembang, akhirnya dia benar-benar yakin nih dia akan mati karena corona. Jadi kita perlu tahu bahwa selama saya sudah menggunakan masker, saya cuci tangan, kita jaga jarak, menghindari kumpul-kumpul, itu adalah sebuah upaya. Dan yakinlah kita tidak akan terkena selama kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Wah, ternyata sangat banyak ya yang bisa saya lakukan, Dok, untuk diri saya sendiri. Dan saya harap mudah-mudahan bisa saya bantu juga teman-teman saya yang di luar, Dok. Dan ya mudah-mudahan kuliah saya lancar lah, Dok. Iya, amin. Dan fokus lagi, Dok. Ingat, kalau memang apa yang kita sudah lakukan tadi, manajemen tidak berhasil, kita masih bermasalah dalam hal ini, cemas itu tidak bisa tertangani, jangan sungkan untuk cari pengobatan. Karena ini adalah masalah
mental itu adalah masalah yang sama dengan penyakit yang lain, sama dengan masalah-masalah lain, sama pentingnya dan sama perlunya untuk segera ditangani. Betul. Jadi itu saja dok mungkin untuk Makasih konsultasi ya. saya hari ini dok. Ya, semoga Jadi, dapat membantu. Iya dok, terima kasih banyak dok atas bantuannya hari ini dok. Makasih Semoga ya. dok, semoga sehat selalu dok. Iya, Terima kasih amin. dok. Sama-sama ya. Mari dok. Ya, kasih. Kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan, tetapi juga tentang apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan. Kesehatan mental adalah sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Masih banyak orang memiliki stigma yang buruk terhadap penyakit mental. Tetapi penyakit mental bukanlah suatu kegagalan pribadi. Mari beritahu semua orang bahwa tidak apa-apa memiliki penyakit mental. Tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa merasa sedih, marah, kesal, takut, frustasi, dan cemas. Memiliki perasaan tidak membuatmu menjadi orang yang negatif. Itu membuatmu menjadi manusia. Jadi, mari kita tingkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental agar semua orang tahu bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.